Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Kak Dea hari ini. Kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Juni 2020. Nah, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Alkitab sudah pada mandi kan? Yang pasti kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus bersih, sudah mandi. Jangan lupa kita harus duduk dengan diam. Disimak ya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Dea undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan semuanya, tutup mata, sikap doa yang baik, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari Minggu, hari yang mulia ini. Tuhan, kami saat ini memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita menyanyi Kasih Yesus. Adik-adik, kita buka Alkitabnya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan itu kan penuh dengan kasih ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada kasih gitu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah baca Mazmur. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dulu, kita akan menyanyi Tiap Orang Yang Mendengar. Perkataanku dan tak
Selamat pagi adik-adik. Senang sekali rasanya Kak Opi bisa jumpa lagi dengan adik-adik walaupun lewat online. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Semua lipat tangan. Tutup mata, duduk yang manis, kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan. Kami mau menyiapkan telinga kami untuk kami boleh sama-sama belajar dari berita firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan. Sekarang kita mau sama-sama membaca dari kitab Kejadian. Ayo, Kejadian itu ada di mana ya? Ya, kitab Kejadian itu di Perjanjian Lama yang paling pertama, paling depan. Jadi, gampang saja ya carinya ya. Ya, kita mau membaca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31. Agak jauh nih, pasal 31. Kita mau membaca ayat 43 sampai 50. Kau ulangi, Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Ya, Kak Opi akan bacakan. Adik-adik membaca di rumah, dibaca Alkitabnya dan menyimak. Oke? Kak Opi bacakan ya. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Saha Duta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mizpah, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Puji Tuhan, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Tentang siapa? Tentang Laban dan
Yakub. Adik-adik masih ingat tentang Yakub? Siapa sih Yakub itu? Ya, Yakub itu bersaudara dengan Esau. Karena Yakub melakukan kesalahan kepada Esau, akhirnya Yakub melarikan diri, lari sampai ke rumah Laban. Laban ini omnya ternyata. Jadi Yakub lari ke rumah omnya. Yakub tinggal di rumahnya Om Laban ini lama sekali. Sampai dia menikah juga di sana. Sampai punya anak-anak. Sampai ternaknya jadi banyak. Jadi cukup lama tinggal di rumahnya Om Laban. Lebih dari 14 tahun rasanya. Nah, suatu hari karena ternaknya sudah banyak, ternaknya Om Laban juga banyak, mereka merasa tidak bisa tinggal sama-sama. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, omnya ini ya karena dia sayang sama anak-anaknya, dia tidak mau anak-anaknya disakiti, dibuat sedih sama Om Yakub, dijaga sekali. Jadi Om Laban sama Yakub mengadakan perjanjian. Yakub, kamu harus jaga anak-anakku loh ya, karena aku tidak tinggal sama-sama dengan mereka, dengan anak-anakku, istrimu itu, dan cucu-cucuku. Jadi waktu mereka jauh dari aku, kamu harus menjaga anak-anakku dan cucu-cucuku. Yakub setuju. Baiklah, akhirnya dua orang ini mengikat perjanjian. Tandanya apa? Mereka sama-sama mendirikan sebuah tugu. Tugu itu jadi batunya ditumpuk. Nah, lalu mereka mengadakan perjanjian di situ. Siapa yang jadi saksinya? Ternyata Tuhan ada bersama-sama mereka. Jadi Tuhan menyaksikan perjanjian mereka. Nah, jadi Om Labannya mengingatkan, karena saling jauh, tidak saling lihat, jangan melanggar janji ya Yakub, karena walaupun aku tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Nah, sekarang adik-adik pernah enggak buat janji sama teman? Pernah. Kak Upi juga pernah. Kalau dulu waktu Kak Upi kecil-kecil, Kak Upi suka janjian sama temennya Kak Upi mau main bareng, misalnya mau sepedaan bareng, sore-sore habis tidur siang mau sepedaan. Nanti pulang sekolah gitu, udah janjian dulu. Nanti sore kita main sepedaan yuk di lapangan habis tidur siang. Oke. Karena gitu. Terus biasanya dulu itu Kak Opi sama teman Kak Opi suka gini. Janji ya. Janji ya. Oke, jangan lupa loh ya. Iya. Nah, sama-sama pulang. Lalu karena sudah berjanji nih, sudah saling janji, ingat, oh iya, sore ini habis tidur siang aku kan mau main sepeda sama temanku. Nah, jadi sudah setelah tidur siang siap-siap ambil sepeda ke lapangan, main sepeda sama teman. Lalu kalau dua-duanya ingat, pasti dua-duanya senang. Bagaimana kalau salah satunya lupa? Sudah janjian, ayo main sepeda di lapangan. Tahu-tahu, misalnya Kak Upi ini waktu sudah sampai rumah ngambek karena mamanya Kak Upi itu masak sayur yang Kak Upi nggak suka, jadi nggak mau makan, terus ngambek, nggak mau tidur siang. Jadi sudah sore, sudah waktunya janjian, tiba-tiba ngantuk ketiduran. Kak Upi nggak datang ke lapangan.
Sementara temannya Kak Upi sudah datang di lapangan, nungguin sepedanya, nungguin sambil sepedanya, kok nggak datang-datang ya? Kira-kira gimana temannya Kak Upi? Senang nggak ya? Pasti sedih, terus bertanya-tanya, mana nih Kak Upi nih? Kok belum datang-datang? Apa lupa ya? Kenapa ya kok nggak datang? Ketiduran kah? Marah kah? Nah, jadi kalau sudah janjian, terus yang satu lupa, pasti temennya yang satunya sedih. Nah, jadi adik-adik ingat ya, kalau sudah janjian harus berusaha untuk menepatinya. Sekarang coba, adik-adik pernah janji nggak sama mama? Ma, nanti kalau aku sudah naik kelas, aku mau rajin makan sayur. Kira-kira ditepati tidak ya? Kira-kira kalau makan sayur pasti pakai ngambek-ngambek nggak ya? Atau misalnya, "Mah, ayo mah kita pergi. Nanti aku janji deh, habis pergi aku tidur siang." Ternyata karena saking excited, saking senangnya sudah pergi sama mama jalan-jalan, lupa tidur siang, lupa ngerjakan PR. Jadi kalau sudah janji, adik-adik harus ingat sama janjinya, harus berusaha untuk menepati janji. Karena kalau tidak, nanti yang dijanjikan sedih, temannya sedih, mamanya sedih. Nah, sekarang kalau kakak sama adik. Nah, kakak ini merasa kan besar, lebih tua dari adik. Lalu, adik, bantuin kakak dong. Nanti kalau sudah bantuin kakak, nanti aku beliin permen deh. Misalnya, bantu apa kak? Ayo nih beresin buku sama mainan. Padahal yang main kakaknya nih. Nah, terus akhirnya diberesin sama-sama. Lalu sudah beres, ada temannya kakak datang panggil. Terus kakaknya ini pergi main, lupa sama membelikan permennya. Terus karena merasa kakak, nggak apa-apa, nggak usah nepati janji, kan dia masih kecil. Boleh seperti itu? Iya, kalau gitu nanti adiknya sedih. Ya, kalau sudah sedih-sedih gitu, nanti adiknya ngambek. Kalau sudah ngambek, bertengkar. Kalau sudah bertengkar, wah, gimana kalau di dalam satu rumah bertengkar sama kakak sama adik? Wah, tanya mama deh, gimana mah kalau kakak sama adik bertengkar mah di rumah mah? Nah, mamanya bisa ikut sedih juga kali ya. Iya, jadi kalau akibatnya nih, kalau salah satu tidak menepati janji, ada akibat-akibat yang mengikuti di belakangnya. Jadi pesannya Kak Upi dari bacaan kita hari ini, kalau kita sudah berjanji, adik-adik harus ingat, oh iya, aku sudah berjanji. Berjanji apa? Harus berusaha menepatinya. Karena yaitu tadi, kalau tidak ditepati, ada akibat-akibat yang mengikuti di belakangnya, yang sedih lah, yang ngambek lah, yang marahan, yang bertengkar. Kalau bertengkar kan hatinya rasanya nggak enak. Ya, kalau cemburu-cemburutan sama kakak atau sama adik, hatinya ini kan nggak enak. Jadi, tapi ingatkan sekali lagi, kalau sudah berjanji, ingat,
dan tepati janjinya. Bisa? Oke. Ya, firman Tuhannya cukup sampai di situ saja. Sekarang kita mau berdoa dulu. Ya, semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami sudah boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami selalu memegang setiap janji yang kami ucapkan kepada teman kami, kepada saudara kami, kepada mama kami, papa, opa, oma, terlebih janji kepada Tuhan. Walaupun tidak saling mengetahui, tidak saling melihat, tapi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan melihat kami dimanapun kami dan apapun yang kami kerjakan. Kiranya lewat firman ini kami boleh sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang selalu memegang teguh janji. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kembali ke Kak Dia, Kak Opi punya satu video nih. Video dari teman-teman kalian, teman-teman PA juga. Tentang apa ya? Yuk kita sama-sama saksikan. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erina Ratnata Sianturi dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Memang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Karlisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Muria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Sudah dengar firman Tuhan kan ya dari Kak Upi. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan kita menyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Saatnya kita memberikan persembahan. Yuk semuanya diambil uang persembahan yang sudah dikasih sama mama papanya. Kita akan memberikan persembahan. Disiapkan, ditaruh tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Sambil nanti kita memberikan persembahan, adik-adik boleh taruh di amplop atau taruh di tempat mangkok atau apa ya. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sudah memberikan persembahan, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami melalui kedua orang tua kami, melalui keluarga kami. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Amin. Jadi kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan menyertai perjalanan kita selama 1 minggu ke depan. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
Kita sudah tiba di akhir ibadah kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Semua adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat pagi hari ini, kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas ibadah yang sudah boleh kami lakukan hari ini. Kami mengucap syukur atas pujian kami mengucap syukur atas firman yang sudah boleh kami terima, mengucap syukur atas persembahan yang sudah boleh kami berikan, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menjaga kami, menyertai kami, menjadikan kami anak yang manis dan dengar-dengaran kepada Papa Mama, terlebih kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan, bye-bye.